Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yaliqu bijalalika. Ya Allah, anta rabbuna wa khaliquna wa malikuna. Natawassalu ilayka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula. وبأحب الخلق إليك نبينا وحبيبنا وشفيعنا ربيع قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، إخواني وأحبتي رحمكم الله. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima daripada seluruh amal ibadah kita, dan Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah, dan dipahamkan kita terhadap ilmu agama yang telah diturunkan Rasulullah kepada para sahabatnya ila yaumina hada. Dan insyaallah jangan lupa untuk niat i'tikaf. Jadi al-farqu bainal alim wal jahil, perbedaan antara orang alim dengan orang jahil, alladhi yumayyizu biha, perbedaan yang kuat adalah niat. Jadi kita duduk di sini, niat hadir dalam majelis ilmu, niat memperpanjang i'tikaf kita, niat menunggu dari satu solat ke solat yang lain. Ini insyaallah semuanya ma'jurun alaina. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita. Kita akan memulai ta'lim kita ta'lim tentang babul bay', bab tentang jual beli, yang dijadikan rujukan ini adalah kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang disusun oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau dari Suriah, salah satu pengikut di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang menyusun tentang fikih Islam wa adillatuhu beserta dalil-dalilnya. Karena saat ini banyak di sebagian awam bertanya, ini ilmu fikih ngambilnya dari mana? Kau tahu-tahu bisa ada rukun jual beli sekian, syarat sahnya jual beli sekian, rukun salam sekian, rukun salaf sekian, bab jinayat ada begini. Nah, sehingga para alim ulama, baik beliau yang termasuk ulama mutaakhirin, ulama yang datang belakangan ini, ataupun ulama-ulama mutaqaddimin, menyebutkan dalil-dalil qat'iyah, dalil-dalil yang diambil daripada Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalil yang diambil daripada ijma' para sahabat, kemudian ijma' setiap abad, ataupun dalil yang diambil dari qiyas. Sehingga ini yang disepakati jumhur ahlu sunnah wal jamaah, menjadikan 4 referensi ini hujjatun fil Islam, menjadi hujjah di dalam Islam. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' wal Qiyas. Ini yang disepakati 4 madhab. Walaupun setiap imam memiliki tambahan. Ada yang menambahkan dengan mursalah,
ada yang menambahkan lil maslahah, ada yang menambahkan qaulus sahabah. Seperti Imam Malik mengatakan fi'lul ahli al-Madinah, perbuatannya penduduk Madinah pun hujjah alaina, menjadi hujjah bagi kita. Perbuatan penduduk Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujjah. Ini apa? Yang saat ini kita akan pelajari fikih Islami dalam bab muamalat fin nazar, dalam kacamata madzhabul arba'ah, 4 mazhab. Walaupun satu mazhab aja kita belum tentu paham, tapi tidak apa-apa lah untuk perbandingan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita. Anak kalau boleh tahu fikih muamalatnya sampai berapa, Pak? Sampai berapa, Pak? Bab gadai. Bab gadai. Udah paham bagaimana cara menggadai barang semuanya? Apa sudah tergadaikan semuanya? Maka kita buka dari awal kembali sesuai dengan rujukan fikih Islami Dr. Wahbah Zuhaili. Sehingga apa? Fi kulli kutubin maziyah, setiap kita punya kelebihan masing-masing. Sehingga apa? Bitakrir yuhsalu ta'thir. Jadi perkara yang diulang-ulang akan mendatangkan sifat. Begitu juga ta'lim yang diulang-ulang. Asalkan kita hadirkan diri kita. Iqbalu bi qulubikum 'ala Allah. Hadirkan hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan badannya di sini tapi hatinya di tempat lain. Kita hadirkan wa in kana lahadhat, walaupun ta'limnya tidak panjang, tapi dalam setiap majelis-majelis ilmu usahakan kita hadir hati kita. Karena sungguh-sungguh pun belum tentu nanti paham. Apalagi yang ngelamun nanti. Karena kajian fikih. Yang kedua, pengajian fikih ini kalau enggak tahu wajib tanya. Kalau tidak tahu wajib bertanya. Ini udah bukan masanya lagi malu. Ini malu bertanya, nanti bisa sesat di Cibubur nanti. Jadi enggak tahu tanya. Kurang jelas Ustaz, saya kurang jelas. Udah paham, belum paham, tolong jelaskan lagi. Ustaz, ini masalah yang dibahas apa? Kadang pembahasan masalah pun sudah 1 jam ngomong, enggak tahu permasalahannya apa. Yang penting bil barakah sudah. Yang penting dapat barokahnya. Yang penting insyaallah mudah-mudahan jadi pengikutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah. Tapi Bapak Ibu kedepannya biar pengajiannya sedikit demi sedikit, tapi apabila ada hal yang tidak dipahami, baik dalam permasalahan ataupun di luar permasalahan, kita tidak malu untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Babul awal, kitabul buyu', tentang bab jual beli. Ini bab awal, kita akan bahas insyaallah kalau memungkinkan waktunya tentang ta'riful bai' wa masyru'iyatuhu wa adabuhu, tentang pengertian daripada bai'. Orang Arab bilang bai'un, bai'a yubai'u. Dari kalimat apa? Muqabalatu syai' bi syai'. Jadi menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi tukar menukar barang ini disebut dengan jual beli. Atau Bapak Ibu sering mendengar kalimat bai'ah ataupun bai'at. Artinya apa? Tukar menukar ataupun transaksi. Cuman bedanya dalam bai'atul Islam adalah berjanji setia untuk mentaati Allah dan Rasulnya
muqaddamun ala kulli syai'. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya harga mati dalam bentuk apapun. Yang dimaksud B secara lughatan, secara bahasa. Istilah bahasa dalam setiap istilah dalam bahasa Arab harus diartikan lughatan wa syar'an. Ada istilah secara bahasa, ada istilah secara syara'. Secara syara' ini dalam kacamata fuqaha ahli fikih. Yang disebut bai' lughatan muqabalatu syai' bi syai', muqabalatu syai'in bi syai'. Menukar sesuatu dengan sesuatu. Bisa dibilang dengan kalimat bai', penjual, atau ada bahasa lain dalam bahasa Arab, kalimat syira'. Dia dua kalimat yang lafadznya berbeda, lafzuhu wahid, maknahu wahid, artinya sama. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ayat 20, wa syarauhu bi thamanin bakhsin. Ini dalam surat Yusuf diceritakan wa syarauhu bi thamanin bakhsin. Mereka telah apa? Mereka telah membeli Nabi Yusuf bi thamanin bakhsin. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dijual dengan harga yang murah. Ai ba'ahu, dijual, kemudian dibawa ke Mesir, sampai ke Mesir, dibeli lagi oleh Raja Mesir. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan sungguh sangat buruk ma syarau. Syarau kalimat apa? Apa yang mereka beli untuk menghancurkan hidup mereka ataupun diri mereka. Mereka membeli sihir, mereka percayai kepada sihir kaum jahiliyah terdahulu. Dengan sihir ini menyebabkan kehancuran. Ini juga kalimat syarau di sini. Atau Allah katakan dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan daripada jual beli dan diharamkan riba. Kalimat bai' ataupun syira' dua-duanya ma'khudun minal Qur'anil Karim. Dua-duanya diambil daripada Al-Qur'anul Karim. Sedangkan dalam istilah satu menurut Imam Abu Hanifah, wastilahan pendapat Imam Abu Hanifah, apa sih artinya bai'? Ini salah satu imam yang pertama kali menyusun ilmu fikih. Itu apa? Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ini pengikutnya banyak di daerah wilayah Persia dulu, Afghanistan, India, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, termasuk sebagian daripada Syria, sebagian daripada penduduk Yordania. Banyak bermadhabnya Imam Abu Hanifah. Beliaulah yang pertama kali menyusun ilmu fikih, kemudian disalin oleh murid-murid beliau, disusun, kemudian dikembangkan oleh imam-imam setelahnya. Beliau mengatakan yang disebut dengan jual beli apa? Mubadalatul mali bimalin ala wajhin makhsusin, adalah menukar sebuah barang dengan barang yang lain. Harus dengan apa? Sesuatu tersebut dari satu benda ke benda yang lain. Tidak boleh bendanya sama. Sama sekali tidak ada perbedaannya. Boleh sama bisyurut, dengan syarat. Nanti masuk dalam bab riba. Muqabalatu syai' atau mubadalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin, atau mubadalatu syai' maghubun fihi mithlahu ala wajhil mufid makhsusin. Jadi tukar menukar. Kok apa sih hikmahnya? Kenapa Islam mentasyri' sampai menurunkan syariat adanya jual beli? Dengan adanya jual beli di dalam Islam yang dituntun menurut syariat Islam, maka manusia tidak dengan mudah untuk mengambil hak orang lain biduni iznihi, tanpa izinnya.
saya senang dengan mobilnya. Sedangkan saya tidak boleh hasad ataupun dengki, ataupun berharap zawalun ni'mah min ghair, ataupun saya tidak berharap nikmat tersebut hilang darinya. Maka hukum syariat Islam memperbolehkan jual beli. Ketika kamu senang, kamu bisa membelinya. Kamu sudah tidak menggunakannya lagi, atau kamu berhajat dengan uang, maka kamu bisa menjualnya. Namun hal-hal yang boleh dijual dan hal-hal yang boleh dibeli. Dan apa Imam Abu Hanifah mengatakan ala wajhin makhsusin, ala wajhil mufid makhsus. Yang dijual ataupun dibeli harus ada faedahnya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat yang disebut dengan jual beli ini ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' yang disebut al-bai' muqabalatu malin bimalin tamlikan. Beliau mengumumkan menukar apa saja, harta dengan harta, tamlikan untuk merubah kepemilikan dari milik fulan menjadi milik sang fulan yang lain. Apa bedanya antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah harus mengkhususkan barang. Imam Syafi'i tidak mengkhususkan sebatas barang saja. Uang bisa ditukar dengan barang, uang dengan uang, dengan syarat. Imam Syafi'i mengkhususkan yang bisa ditukar hanya barang dengan barang saja. Kemudian yang kedua adanya apa? Manfaat. Kemudian apa? Sedangkan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, ini salah satu murajjih dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, mubadatul mal bil mal tamlikan wa tamallukan. Kalau Imam Ibnu Qudamah memiliki kesamaan dalam madhab Imam Syafi'i, menukar harta dengan harta, benda dengan benda, tamlikan, untuk berpindah kepemilikannya dari status milik fulan menjadi status milik fulan yang lain. Jadi ternyata kajian bab B ini kajian yang sebenarnya bagi kita pedagang-pedagang ataupun pengusaha, ini kajian yang harus kita pelajari lebih dahulu dibandingkan kajian-kajian yang lain. Ini sampai saat ini kami masih menyaksikan langsung di pasar Trin di Hadramaut. Tidak boleh siapapun buka lapak ataupun toko di pasar yang belum menyelesaikan kitab Zubat dalam madhab Imam Syafi'i, terutama dalam bab jual beli. Kalau kita terapkan di sini di Indonesia gimana? Sepi Tanah Abang, Blok M habis. Jangan yang Cina, yang Islam pun gak paham bab jual beli. Haram hukumnya membuka daripada dagangan sedang dia apa? Tidak ada keinginan sedikit pun untuk ta'allum fi babul bai'. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk memahami hukum jual beli fil Islam. Subhanallah. Dia apa? Hukum belajar jual beli bagi orang yang ingin berdagang ataupun yang ingin membeli barang dagangan, hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Jadi hukumnya fardhu ain. Ma yatarattab alaihi sihhatul muamalah. Apa saja yang dengan kita mempelajarinya kita mengetahui sah atau tidaknya muamalat kita, maka apa? Belajar daripada hukum jual beli, hukumnya wajib. Kalau dalam kaidah ilmu usul, man la yatimul bihil wajib fahuwa bih illa wajib. Man la yatimul bihil wajib illa bih fahuwa wajib. Apa saja yang menjadi perantara tersampainya sebuah kewajiban, maka hal tersebut menjadi wajib hukumnya. Nah, kalau kita datang ke pasar saat ini,
Tanya, ini hukumnya apa? Enggak tahu. Ini hukumnya apa? Enggak tahu. Ahlan wa sahlan. Jazakallahu khair. Ini apa? Inilah yang perlu kita perhatikan. Nah, sehingga apa? Untuk paham bab jual beli ini kan enggak cukup dalam satu kali pertemuan. Gimana supaya manfaat? Yang enggak paham tanya nanti. Nah, pembahasan fikih Islami ini dalam bab jual beli bisa setebal ini. Ana juga bingung gimana khatamkannya di Cibubur. Tapi dengan adanya interaktif tanya jawab, maka permasalahan-permasalahan yang kita tidak pahami dalam fikih Islami ini bisa terjawab insyaallah. Nah, masyru'iyatul bai', kapan disyariatkannya daripada jual beli dalam Islam? Al-bai' jaizun. Hukum jual beli, hukum asalnya adalah mubah. Kalimat wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Dalam ayat ini sepakat kalangan fuqaha, maksud ayat ini bahwasanya jual beli hukumnya adalah perkara yang mubah fil Islam. Menjadi sunnah hukumnya kalau kita laksanakan jual beli ini mengikut cara siapa? Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi haram hukum jual beli kalau jual beli ini dilaksanakan tidak sesuai dengan syariatul Islam. Jadi kalau para sahabat, jadi maksud dagangnya ini khidmah lil ummah. Maksud jual belinya apapun transaksinya untuk melayani umat. Yang kedua maksud jual belinya lil maslahati da'wah. Dalam jual belinya ini ada kepentingan untuk berdakwah. Jadi sengaja dijual barangnya yang bagus, kemudian harganya yang paling murah, pelayanannya dengan senyum yang baik. Ya niatnya bukan apa? Bukan untuk mencari untung semata, tapi maksud daripada tijarah perdagangannya apa? Apa? Wasailud da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menjadi wasilah untuk menarik orang yang belum masuk dalam keadaan Islam masuk dalam keadaan apa? Islam. Menarik orang kafir kepada Islam. Menarik orang yang fasik untuk taat kepada Allah. Menarik orang yang ingkar kepada Allah menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya kayak kita saat ini. Ini orang soleh belanja ke pasar, kemudian ditipu, akhirnya orang pasar disumpahin sama dia. Jadi orang ke pasar, tadinya hatinya bersih jadi kotor jadinya. Ana sebenarnya enggak mau maki-maki Ustaz, cuman sudah keterlaluan ini punya pedagang. Coba. Beda dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tijarah bi niyati da'wati ila Allah. Perdagangannya diniatkan li maslahati da'wah. Ada misi dan visi untuk menampakkan akhlakul Islam. Dia apa? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis. Ini hadis enggak bakal dapatkan pahalanya kecuali pedagang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tajirus sudur, pedagang yang jujur, al-amin, yang bisa dipercaya. Ma'an nabiyyin, akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama seluruh para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hada hadithun hasan, hadis ini adalah hasan. Dalam riwayat yang lain, tujjarul amin yuhsyaru ma'al anbiya yaumal qiyamah, pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi pada hari kiamat. Subhanallah. Di Abdurrahman bin Auf, ketika beliau masuk pasar, ceritakan dalam sirah sahabat yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ini Abdurrahman bin Auf masuk ke pasar, kemudian adzan berkumandang. Dulu ada adzan 2 kali. Jadi di pasar dikumandangkan, di masjid dikumandangkan. Didengar di masjid sudah azan, pasar kumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka semua yang di pasar apa? Tutup semua dagangannya, semua berlomba-lomba datang ke masjid. Maka beliau mengatakan, inilah manusia yang dengan sebabnya Allah turunkan ayat, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Inilah laki-laki ataupun manusia yang tidak dilalaikan daripada perdagangannya
dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ini sahabat paham. Kalau saya coba berdagang, maka insyaallah saya termasuk dalam golongan ayat tersebut. Sengaja dagang supaya mendapatkan fadilah berkumpul bersama Nabi, supaya mendapatkan fadilah termasuk manusia-manusia yang siap mengedepankan perintah Allah di atas kepentingan dunia. Coba, Masya Allah. Nah, kalau kita datang saat ini mau transaksi, mau jual beli apapun, niatnya selalu yang pertama supaya dapat apa? Fulus. Subhanallah. Maka Al-Quran, ijma' dan qiyas. Pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan dalil jual beli hanya 3 saja: Al-Quran, As-Sunnah dan ijma'. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal sesuai dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Al-bai' jaizun bi'adillati minal Qur'ani wa sunnati wal ijma'. Bahwasanya jual beli adalah hukumnya jaiz dengan dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah dan ijma'. Sedangkan dari Al-Quranul Karim Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa qawlu subhanahu wa ta'ala, firman Allah yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wa ashhidu idza tabaya'tum. Saksikanlah oleh kalian, hadirkanlah saksi oleh kalian idza tabaya'tum, kalau kalian sedang melaksanakan jual beli. Atau dalam firman yang lain, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, atau dalam sebuah perdagangan yang kalian saling suka satu dengan yang lain. Ar-ridha sayyidul ahkam, punya kerelaan satu dengan yang lain. Ini syarat daripada jual beli. Nanti masuk dalam rukun B, syaratul B, apa saja yang boleh dijual, apa yang enggak boleh dijual. Kemudian menurut Imam Syafi'i bagaimana, menurut Imam Malik bagaimana, menurut Imam Abu Hanifah. Oke, ada yang sepakat, apa perbedaannya? Subhanallah. Kita ni umumnya yang pengikut madhab Imam Syafi'i, katanya satu madhab pun dalam jual beli kita tidak paham. Mudah-mudahan nanti Allah hadirkan gubernur yang baik, yang mensyaratkan kepada seluruh pedagang-pedagang, terutama yang ada di ibu kota Jakarta, tidak boleh buka dagangannya. Kalau you orang Islam, antum orang Islam, enggak boleh buka dagangan sebelum antum mempelajari bab tentang jual beli di dalam Islam. Ustaz, kalau begitu kapan kayanya? Nah, itu. Ini kapan dagangnya? Nanti siapa yang kasih makan anak dan istri anak? Subhanallah. Dajjal belum turun tapi sudah jadi Tuhan nampaknya. Kenapa? Mentuhankan kalau dengan dirinya apa? Mampu. Khaliqu kulli syai', dia yang menciptakan sesuatu. Padahal mudabbir kulli syai', yang mengatur segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah pertama. Kemudian sedangkan amma sunnah fa hadits, sedangkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Bazzar dan juga Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Syarah Fathul Bari, dan riwayat yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, "Ayyu kasbil atyab?" Ya Rasulullah, usaha apa yang paling baik ya Rasulullah? Pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amalur rajul biyadihi," adalah pekerjaan seorang laki-laki yang dikerjakan dengan tangannya. Wa ataf, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap perdagangan yang baik. Setiap perdagangan yang baik. Ai la ghashya fihi, yang tidak ada penipuan di dalamnya. Wala khiyanah, tidak ada apa khianat di dalamnya. Al-ghish, kecurangan. Al-khiyanah, tipuan. Tidak ada kecurangan, tidak ada tipuan. Rasulullah pernah masuk ke pasar, kemudian dilihat dagangannya sahabat bertumpuk makanan. Kemudian dilihat apa? Yang bagus-bagus di atas, yang jelek-jelek di bawah. Kemudian diraba makanan tersebut, sudah berubah bentuknya. Maka Rasulullah mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Kata Rasulullah, barang siapa yang menipu, barang siapa yang tidak jujur, barang siapa yang curang dalam dagangannya, falaysa minna, bukan termasuk daripada golongan kami.
bukan termasuk umatnya Rasulullah yang sempurna keimanan dan keislamannya. Jadi apa? Ini pedagang punya pahala yang Masya Allah dahsyatnya, yang dia bisa dapatkan derajat ini lebih daripada derajat orang-orang yang sedang beramal yang lain. Namun dia juga akan menjadi apa? Orang yang memilih banyak dosa di hari kiamat, yang dosanya melebihi orang-orang munafik dan orang-orang fasik nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Al-ghish fi tijarah, suka menipu dalam dagangannya. Nah, kita perlu paham pentingnya kenapa kita harus apa? Belajar hukum jual beli. Karena kajian di mana-mana masjid umumnya senangnya bab ibadah, bab solat, bab wuduk lagi, bab taharah lagi, atau bab yang lain-lain. Kalau sudah bab muamalat nyerah sudah. Bab ribawi angkat tangan sudah. Bab jual beli datang syaitan. Mulai was-was ngantuk sudah. Pusing sudah. Ini dagang pakai bohong saja enggak untung, Ustaz. Gimana jujur maksudnya? Ini lurus-lurus saja. Saya udah coba apa? Enggak bisa-bisa. Enggak ada berkahnya. Waqad bata an-nas yatabaya'una fa aqarra 'alaihim. Zaman Rasulullah, zaman jahiliyah sudah terjadi perdagangan. Orang-orang Quraisy dulu memang biasanya berdagang. Sehingga banyak yang menjadi apa? Sukses dengan perdagangannya. Apapun didagangkan. Saking dahsyatnya manusia juga didagangkan dulu. Ini dahsyatnya orang-orang kufar Quraisy maupun penduduk Syam maupun sekitarnya. Biasa perdagangan manusia. Dengan datangnya dinul Islam, dinul rahmah, datangnya Rasulullah menjadi rahmatan muhda li hadhihi ummah. Dengan datangnya Rasulullah yang memberikan hidayah kepada umat ini, perbudakan dihapuskan. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membebaskan daripada hamba sahayanya, Allah akan bebaskan daripada azab api neraka. Sahabat bebaskan daripada hamba sahayanya semua. Islam bukan menimbulkan daripada perbudakan. Adanya Islam zahir dengan jelas menghapus apa? Perbudakan. Lambat laun makin hilang, makin hilang, makin hilang. Tawanan yang ditangkap pun dilepaskan, kemudian dimasukkan ke dalam Islam, ditarbiyah dengan Islam, diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. Ba'da 3 ayyam, setelah 3 hari dakhala fil Islam, masuk ke dalam Islam. Ini apa ajibnya daripada syariatul Islam. Nah, sudah waktu dikit. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Sebentar lagi, dikit lagi. Sekarang kita belum masuk ke hukum ini. Masuk adabul bay'. Bagaimana sih adabnya dalam Islam berjual beli yang baik? Nanti masuk akad keseluruhan. Jual beli, perdagangan, transaksi, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai menggadai. Ini nanti masuk. Yang penting perlu tahu adabnya. Karena saat ini, karena kita sudah banyak meninggalkan adab, meninggalkan etika yang Rasulullah ajarkan, lama-lama kita meninggalkan yang sunnah. Yang sunnah kita sepelekan, akhirnya lama-lama kita meninggalkan yang apa? Yang wajib. Yang wajib wa iyadu billah kita tinggalkan, akhirnya adda ilal haram, kita kerjakan hal yang haram. Dari mulai adab tinggalkan, sunnah ditinggalkan, yang wajib ditinggalkan, lama-lama yang haram dikerjakan. Yang pertama adab dalam berjual beli ataupun adab dalam bertransaksi. Ini ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili, yang beliau mengambil daripada athar dan hadis yang disebutkan oleh alim ulama. Yang pertama adamul mughalati fil ribh, tidak berlebih-lebihan mencari untung. Tidak berlebih-lebihan mencari untung. Beli barang 1.000, nanti jualnya 200.000. Beli batu akik di Saudi 2 rial, nanti pulang ke Indonesia jualnya 200 rial. Masya Allah. Ini harganya berapa, Ustaz? Oh, ini mahal. Punya bekas artis saja mahal, apalagi bekas Ustaz. Semua pakai. Adamul mubalaghah, adamul mughalata fi ribh, tidak berlebih-lebihan dalam mencari untung. Nah, terjadi perbedaan dalam imam-imam madhab. Dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala,
beliau mengatakan untung yang paling berkah adalah diambil untung dalam setiap dagangan sepertiga atau lebih sedikit dari sepertiga. Coba bayangin, kalau 100 sepertiganya berapa? 33%. Coba anggaplah 30%. 100% untungnya cuma berapa? Cuma 30%. Kalau kita, Masya Allah, kita suka ngambil kadang untungnya sampai berapa persen? Ayo, sampai 200%. Beli baju di Tanah Abang. Mohon maaf pedagang Tanah Abang ya. Beli, nanti jual tempat lain. Ustaz, halal enggak? Halal. Boleh enggak? Boleh. Tapi ini Imam Malik rahimahullah ta'ala, guru daripada Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah. Belum ada hadis Bukhari, belum ada hadis Muslim. Imam Syafi'i mengatakan ashahul kitab ba'da kitabillah Muwatta' Malik. Beliau mengatakan, saya tidak temukan kitab hadis yang lebih dahsyat, yang lebih bisa dijadikan rujukan selain kitabnya Muwatta'nya Imam Malik. Salah satu imam besar di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang menghafal ratusan ribu hadis bahkan sampai jutaan. Guru daripada Imam Syafi'i, beliau meneliti hadisnya Rasulullah, dipelajari makna ayat, dipelajari sebab turunnya daripada ayat-ayat Al-Baqarah yang berkaitan dengan jual beli. Beliau mengatakan al-ulama Malikiyah wa'tamadahu al-Imam Malik rahimahullah ta'ala al-ghaban al-kathir bi-thuluth wa aksar. Sepertiga atau lebih sedikit itu sudah apa? Sudah harta yang paling berkah untuk diambil dalam perdagangan. Di pedagang ngomel lagi. Kalau begitu kapan kita kayanya? Kami punya anak, kami punya usaha, subhanallah. Yang kita mau ambil dari perdagangan yang sesuai dengan sunnah Nabi adalah apa? Tijarah fiha barakah. Perdagangan yang di dalamnya ada keberkahan. Perdagangan yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa'tamadu ulama'u Syafi'i, bahwasanya diperbolehkan mengambil atta nisful ujur, setengah daripada apa? Setengah daripada modalnya, 50%. Walakin yu'tamadu bithuluth, tapi beliau mengatakan yang lebih utama tetap sepertiga. Kenapa? Ini istidlal qiyas yang digunakan imam-imam daripada dalil wasiat. Ketika Rasulullah didatangi sahabat yang ingin mewasiatkan seluruh hartanya, ya Rasulullah, aku ingin mewasiatkan seluruh hartaku fi sabilillah. Aku akan wasiatkan ketika aku meninggal seluruh hartaku untuk umat Rasulullah. Maka Nabi melarangnya dan mengatakan fathulutsu aksar. Rasulullah mengatakan sepertiga saja. Sepertiga sudah termasuk apa? Banyak. Jadi apa hukumnya dalam madhab Imam Syafi'i dan disepakati di 3 imam kecuali Imam Abu Hanifah? Apa hukumnya seseorang mayit yang meninggal mewasiatkan lebih daripada sepertiga hartanya? Hukumnya la yasih wasiyatuhu, tidak sah wasiatnya, melainkan yang diambil cuma sepertiga. Man sekarang jangankan sepertiga, sepersekian pun enggak mau wasiatkan. Ini dahsyatnya bakhilnya kita di akhir zaman. Ini yang seperti ini apa? Adamul mughalatu fi ribah, tidak berlebih-lebihan dalam mengambil untung. Mudah-mudahan kita yang hadir Allah berikan taufik. Amin. Walaupun bukan kita yang pedagang, kita sampaikan kepada keluarga kita yang mereka apa? Menjalankan usaha perdagangannya. Kemudian yang kedua, sidqul muamalah, jujur dalam bertransaksi jual beli. Bi an yasafa bidha'ata biwasfiha al-haqiqi, dia harus menyebutkan jenis daripada barang dagangannya betul-betul secara hakikat yang benar. Dunal kadhibin, tanpa ada kebohongan. Fil akhbari, dalam memberikan beritanya. Oh ini barang bagus, pokoknya kalau enggak bagus saya enggak jual sama bapak. Sama yang lain saya enggak kasih. Nah, coba. Belum dagang sudah bohong duluan. Ini kalau bapak cari di Tanah Abang, yang jual barang ini cuma toko ini saja, padahal toko sebelahnya ada. Coba bayangkan, ini pedagang yang seperti ini gimana mau berkah? Sebanyak apapun keuntungan yang didapat, tidak ada berkahnya. Tidak akan bersisa sedikit pun barangnya, nanti Allah bikin habis. An-naw'iha, dari jenisnya, dari apa bentuknya, wa jinsiha, jenisnya,
wa masdariha, sumbernya diambil dari mana, wa taklifiha, dan berapa biayanya. Ini terbuka. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, inna tujjar, sesungguhnya pedagang-pedagang, yub'atu yaumal qiyamati, akan dibangkitkan di hari kiamat, fujjaran, menjadi orang-orang fasik yang menjadi penjahat-penjahat, illa man attaqallah, kecuali yang dia takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa birra wa sadaq, dan baik dan benar dalam berdagang. Albir ihsan fi muamalah, baik dalam muamalat. Kemudian apa? Jujur dalam muamalat. Yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Kemudian ijtinabul halfi walau kana tajir sadiqan, menjauhkan banyak bersumpah walaupun benar. Ini senjatanya pedagang, pedagang Islam. Menjauhkan bersumpah kalau dagang walaupun benar. Udah pakai, ibu-ibu tahu. Wallahi anda enggak jual kecuali sama antum sudah. Masya Allah, wallahi al-azim, Rabbil arsyil azim, semua ayat disebut sama dia. Ini barang memang asli misik. Ini kalau Masya Allah anak pakaikan ke antum ini Ustaz sedikit ini 3 kilo kecium baunya, bohong lagi. Jadi apa? Kebanyakan sumpah. Maka itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-halatu manfaqatun lisal'ah mamhaqatun lilbarakah. Orang yang banyak bersumpah memang dagangannya cepat habis. Cuma apa? Berkahnya tidak ada sama sekali. Dikit-dikit sumpah, enggak perlu sumpah juga. Salah satu mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau tidak pernah bersumpah atas nama Allah wa in kana shadiqan, walaupun beliau benar. Ini apa? Pedagang-pedagang hindarkan bersumpah. Sumpah bu, ini pakaian saya cuma beli harganya cuma 30.000. Ya kalau ibu mau beli serah. Udah bagus, jujur. Tapi kurangnya satu. Kenapa pakai sumpah? Jadi apa kurangi bersumpah dalam berdagang? Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Amin. Ini baru pembukaan dah kena semua nih. Mana nanti masuk bab B-nya. Yundabul ibtina'u anil halfi billah mutlaqan fil bai'. Saat kalau misalnya dia sumpah juga gimana? Sah enggak dagangannya? Sah hukumnya. Tapi cara hukum sah atau tidak sah? Sah hukumnya. Tapi apa? Naqisul barakah. Kurang ataupun tidak ada sama sekali berkahnya. Untuk menjauhkan bersumpah. Lianna imtihan li ismillah tabaraka wa ta'ala. Karena kalian menggunakan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keagungan nama Allah Subhanahu wa ta'ala kalian campur adukkan dengan kesenangan dunia yang apa? Yang sangat-sangat sedikit dan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, la taj'alu 'urdatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan kalian jadikan apa? Sumpah-sumpah kalian sebagai apa? Sebagai dagangan. An tabarru, agar apa? Untuk mendatangkan maslahah. Wa tattaqu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuslihu bainan nas. Dan damaikanlah di antara kedua manusia yang sedang berselisih. Kemudian yang ketiga, as-samaha fil muamalah. Samha ini adalah memberikan toleransi ataupun kebijakan dalam bertransaksi jual beli. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, hadis yang dikeluarkan Jabir radhiyallahu taala anhu, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seseorang. Ini rajulan bukan maknanya laki-laki, siapapun dia, az-zakar wal unsa. Semoga Allah merahmati seseorang, samhan idza ba'a, mudah ketika menjual, wa idza ishtara, kemudian mudah ketika membeli, wa idza qada bidaini, kemudian mudah ketika menagih hutang. Penjual mestinya apa? Memudahkan orang yang membeli. Pak, boleh enggak harganya sekian? Ya, marhaba, silakan, enggak apa-apa. Biar untung dikit tapi berkah. Salat 5 waktu kejaga. Siang makan nasi kebuli. Alhamdulillah. Itu. Penting 5 waktu, Masya Allah. Walaupun untungnya omset sehari 100 juta enggak apa-apa.
Penting sholat 5 waktu kejaga. Senyum Masya Allah. Jangan cemberut saja, kusam saja. Uang sudah di kotak banyak, di berangkas penuh, di rekening sudah enggak berseri lagi. Kusut saja di depan apa? Depan pembeli. Akhirnya pembeli takut, subhanallah. Untung satu orang seperti antum di Tanah Abang. Kalau 10 hancur di pasar. Kusut saja wajahnya. Rahimallahu ma'an, semoga Allah merahmati seorang hamba yang sahlal fil bai', mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, memudahkan daripada apa? Orang yang membutuhkan hajat. Karena kita berdagang ataupun bertransaksi ini yang kita buka jasa khidmah li ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayanan kepada umatnya Rasulullah. Wallahu yanzuru ilaina, dan Allah melihat kita. Allah melihat senyuman kita. Allah melihat gerakan tangan kita. Allah melihat hati kita yang membantu seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala alimun bidzatis sudur. Dan Allah mengetahui hati kita. Dia apa? Rahimallahu ma'an. Ataupun rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada bidaini ay talaba fihi. Jadi dijelaskan oleh Dr. Wahbah Zuhaidi, yang pedagang memudahkan, pembeli juga jangan kebangetan keblinger kalau nawar. Ya harganya berapa ini? Kadang yang jual misalnya Habib di Tanah Abang, Bib, ini pakaian harganya berapa? Aneh jujur sama ente, ini ana beli cuma 30.000. Bib, bisa nggak harga 20.000? Ente mama nanya lagi, ada gamparin nanti. Aneh belinya 30.000, ente nawar 20.000. Nanti mau beli semua barang dagangan aneh, ya begitu kan juga. Ya pembelinya juga jangan dablek banget. Pembeli ini kalau bisa melebihkan. Sekali nanya, mudah dalam menjual beli. Berapa barangnya? Ini kita lihat versi manhajnya sahabat. Rasulullah mengajarkan kepada kita manhajul hayat. Para sahabat, manhaj kehidupannya kalau sudah membeli pakaian ataupun membeli pedang pun yang lain-lain, ini harganya berapa? Oh, ini harganya 35 dinar, saya beli. Kemudian yang penjual, dia mengatakan tidak perlu 35, saya jual dengan harga 30. Kan enak. Penjual menurunkan harga dengan senang hati, kemudian pembeli membeli dengan harga tanpa tawar lagi. Di kita saat ini innalillah sudah. Yang penjualnya meletakkan harga sangat tinggi, yang pembelinya nawarnya kebangetan lagi. Yuk, harganya berapa? 100.000. Bisa enggak laku 15.000? Ini kan ngajak emosi saja. Nah, dalam transaksi jual beli, dalam tijarah fiha ibadatun. Di dalam tijarah ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu para sahabatnya Rasulullah membuka dagangannya 3 hari, kemudian menutupnya kembali. Pas hari keempat ditanya, ini ceritakan dalam kitab Kanzul Ummal, kenapa kamu tutup dagangan kamu? Saya kemarin sengaja buka dagangan di pasar supaya saya mampu mengambil pahala-pahala yang Rasulullah sebutkan dalam hadis. Jadi kalau ada yang beli, kemudian barangnya ada cacat, dipulangkan, diterima kembali. Kemudian kalau ada yang beli, ini barangnya berapa? Ini saya beli segini, harganya sekian, mau dijual berapa terserah. Nah, ini yang seperti ini sengaja para sahabatnya Rasulullah demi untuk menghidupkan sunnah Nabi, maka dia apa? Buka dagangan di pasar. Bahkan ada sahabat yang sengaja lewat pasar, tidak ada sebab, karena untuk membaca doa masuk pasar. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang bacanya sekian kali dalam hadis, maka Allah akan ampunkan dosanya sekian tahun. Ini sahabat dengar hadis ini dari Rasulullah, sami'tu min Rasulillah, sengaja. Oh, saya bukan pedagang, saya punya pembantu, saya punya hamba sahaya. Kalau begitu, nanti selepas ta'limnya Rasulullah, saya sengaja akan masuk pasar untuk menerapkan satu hadis ini supaya dapat pahala daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau kita nazar ila qulubina, lihat daripada perbuatan kita ini di pasar udah ngapain sekarang niatnya? Wala untuk menjalankan ketaatan Allah, wala ihya'us sunnah, wala untuk menghidupkan sunnah Nabi, wala khidmatu ummatil habib, bukan untuk melayani daripada umatnya Rasulullah. Untuk apa? Idan kalau begitu apa bedanya ma farqu bainana wa bainal kufar? Apa bedanya antara kita dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi yang hanya mengedepankan keuntungan dunia? Wa yabi'u dinahu bigharad min ad-dunya. Bahkan dia jual agamanya untuk mendapatkan kepentingan dunia saat ini.
Coba bayangkan. Maka Rasulullah katakan, seorang laki-laki wa yusbih mu'minan wa yumsi kafira. Pagi dalam keadaan beriman, sorenya udah kafir. Dia jual agamanya, dia jual keyakinannya, dia pakai sumpahnya. Ini untuk apa? Untuk kepentingan dunia. Ini yang keempat. Dua lagi. Kathratus sadaqah. Ini memperbanyak sedekah bagi orang yang melaksanakan transaksi. Ini tidak hanya muqayyad, tidak hanya dikhususkan kepada jual beli. Semua transaksi kita perbanyak sedekah. Yudzabu lit-tajir kathratit tasadduq takfiran lima yaqa'u fihi min al-halafin aw ghishin aw kitmanin. Disunahkan bagi orang yang melaksanakan apa? Melaksanakan jual beli untuk memperbanyak sedekah sebagai kafarah untuk mengganti kelalaiannya, ataupun ada penipuan yang dibuat tanpa dia sadari, au kitmani aibin, atau sengaja menutupi aib. Ini sifat yang sulit bagi pedagang. Kita enggak mau jujur kalau dalam barang dagangan kita itu ada apa? Ada kejelekan ataupun keburukan. Oh enggak, ini bagus. Ini kok apa? Ini agak bolong. Ini emang modelnya begini. Ini anti pecah. Pas dibanting pecah barangnya. Terus lihat, subhanallah kan? Warna luar sama dalam kan sama kan, Bib? Nah, ini kelebihan barangnya. Coba apa aja kita selamatin buat cari barang dagangan kita. Seandainya antum membela Islam seperti antum membela barang dagangan antum, Islam tidak seperti kal aitam, kayak anak-anak yatim saat ini yang dibawa ke pedagang-pedagang sibuk, agama dibawa ke pejabat-pejabat sibuk dengan jabatannya, agama dibawa ke anak-anak muda sibuk dengan kegiatannya. Ad-din kal aitam, agama ini saat ini kayak anak yatim. Usaha agama, kegiatan agama, majelis-majelis agama kal aitam, seperti anak-anak yatim yang apa? Yang semua tidak mau untuk mengambilnya. Coba, ini yang perlu kita apa? Perlu kita kembangkan. Bagaimana masuknya kita ke dalam transaksi jual beli, masuknya kita ke dalam lembah muamalat, masuknya kita dalam hal yang berkaitan dengan apa? Al-aqd, masuknya kita apa? Dengan menjalankan perintah Allah dan melihat apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan disebutkan dalam hadis, ya ma'syarat tujjar, yang hadis yang dikeluarkan dari Qais bin Abi Ghazwah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abi Daud dan Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan, wahai para pedagang, inna syaitana wal ithma yahdharan al-bay'. Sesungguhnya syaitan dan dosa selalu ada di tengah-tengah perdagangan kalian. Syaitan dan apa? Dan dosa ada di tengah-tengah perdagangan kalian. Fasyaubu bai'akum bis-sadaqah, maka tutuplah kekurangan-kekurangan kalian yang kalian lakukan dengan memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Amin. Kemudian kitabatud dain wal isyhadu alaih. Ini apa? Mencatat. Baik dalam hutang piutang ataupun jual beli. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu', hal-hal yang memang sudah mengharuskan untuk dicatat. Sedangkan bai' mu'attah, barang-barang yang kecil yang memang tidak perlu, tetap disunnahkan. Sebagian ulama mewajibkan hukumnya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah berkaitan dengan hutang piutang wajib untuk dicatat. Ya'tamid bi apa? Zahirnya ayat. Imam Syafi'i rahimahullah taala berpendapat untuk kitabatud dain, hutang piutang tertulis hukumnya apa? Sunnah untuk ditulis. Wallahu alam. Ini sedikit apa bukanya. Insyaallah waktunya sudah habis. Ada waktu untuk apa? Interaktif sedikit ya. Yang mau tanya jawab silakan. Baik, terima kasih. Saya tidak masih mau bertanya. Ibu-ibu juga yang mau bertanya jangan malu. Baik, ada 3 pertanyaan pertama saya. Saya bertanya. Terima kasih. Tadi ada dijelaskan tentang orang hubungan. Tadi sudah disebutkan ada Imam Malik, Syafi'i, dan cuma tadi tanya Imam Syafi'i ada tanya saya lebih spesifik. Gimana dulu tadi Imam Hanafi dan Imam Hambal? Ya, kalau Anda tidak menyebutkan imamnya, berarti mereka sepakat dengan pendapat jumhur. Pendapat jumhur alam ini tidak mengkhususkan sepertiga, tapi boleh mengambil untung sebanyak apapun tanpa mendatangkan mudarat gitu. Nah,
kita ambil jalur takwanya. Gitu. Jadi ini saya untuk bapak tentang hubungan. Kemudian saya ini sebenarnya bekerja di dalam komunitas jasa konsultasi dan seterusnya. Nah, menurut jasa konsultasi ini saya ambil kalau saya kan 50% tidak mungkin ya. Pekerjaan saya lakukan kira-kira 50 miliar. Di konsultasi 50% tidak mungkin. Nah, sebaiknya kalau jasa itu berapa? Kalau dalam spesifik itu belum dibahas. Tapi saya ingin tahu itu jasa pekerjaan berapa. Dan kemudian pertanyaan yang kedua lagi, tadi disebutkan tadi bahwa kita lebih bersumpah dengan undang-undang. Jadi proses menyebutkan Quran surat apa? Itu pertanyaan saya. Ya, Kumsalam mengenai masalah berapa yang harus kita ambil upah daripada jasa yang kita berikan. Nah, dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tidak ada tahdid, tidak ada pembatasan mengenai jasa yang kita ambil. Bahkan kalau dahsyat lagi, kita pakai Al-Quranul Karim. Wa ma as'alukum min ajr illa in ajriya illa 'ala Allah. Saya enggak mengambil jasa dari kamu. Saya ambil jasa langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makin berat lagi. Jadi maksudnya apa? Dalam kaidah seperti ini digunakan kaidah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Antaradin fima bainakum." Illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Jadi kalau dia sifatnya saling rela satu dengan yang lain, ridha satu dengan yang lain, suka sama suka, ridha sayyidul ahkam, dalam hal ini ridha menjadi pimpinan hukum. Nah, tanpa adanya kerelaan dari salah satu pihak, la yuqalul bai', tidak disebut jual beli namanya. Maka nanti ada pembahasan apa hukum jual beli yang dipaksa. Apa hukum jual beli anak yang belum baligh, anak yang belum tamyiz, anak yang belum bisa berpikir, anak yang tidak bisa menggunakan hartanya. Semua jual beli tanpa ada kesadaran ditambah dengan paksaan, tidak ada kesukarelaan. Dalam madhab Imam Syafi'i, baituhu batilun, hukum jual belinya akadnya batal. Nah, jadi apa? Berapa jasa yang harus diambil? Ini disesuaikan dengan apa? Dengan apa yang kita keluarkan. Nah, ini kesepakatan dari awal ini. Misalnya, gak usah jauh-jauh kita menggunakan orang satu hari satu malam. Nah, dalam madhab Imam Syafi'i disebutkan dalam kitab Majmu' menggunakan indal uruf. Biasanya orang bekerja dari mulai pagi sampai sore, dia diberikan standar gaji yang umum di tempat tersebut yang bisa mencukupi kebutuhannya satu hari satu malam, misalnya sekian. Maka kita keluarkan, disunahkan, dilebihkan. Ini bagi apa? Bagi yang mempekerjakan. Bagi pekerjanya, kita ambil contoh sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan tidak memiliki makanan, beliau apa? Mengangkut timba air daripada sumber orang Yahudi. Beliau telah mendapatkan sekian genggam daripada korma, sudah dapat, sudah cukup, dia selesai, tinggalkan pekerjaannya. Sudah selesai, sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya enggak nuntut gaji yang muluk-muluk, tapi bosnya paham bagaimana cara untuk melayani siapa? Anak buahnya. Lihat zaman saat ini terbalik lagi. Bosnya ngasih gajinya asal-asalan, pegawainya selalu nuntut untuk naik gaji. InsyaAllah di sini tidak ada satu maksudnya. Nah, jadi apa? Tergantung kesepakatan. Yang kedua mengenai masalah ayat wala taj'alu 'uqdatan li'imanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Ini Dr. Wahbah Zuhaili, kalau tidak salah ayat ini dalam surat Al-Baqarah. Jadi satu catatan nanti insyaallah saya akan sebutkan ayatnya. Namun disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. ولا تجعلوا عقدة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. Ini ayat Al-Quran. Sedangkan hadis al-halaf man faqata lisal'ah mamhaqatan lilbarakah, di antara surat Al-Baqarah ataupun surat Ali Imran. Ya, ayatnya anda lupa. Fadal yang lainnya. Assalamualaikum. Pertama saya memberikan perangan di bahwa pembahasannya dengan
menjadi berbeda. Dan tidak akan saling melawan. Saya kira itu satu penghargaan kami sampaikan. Yang kedua saya ingin bertanya begini, bahwa satu sisi Rasulullah menyatakan betapa besarnya pahala bagi orang yang berdagang. Tadi disampaikan seperti itu. Tapi sisi lain ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik tempat itu di masjid sebelum tempat di pasar. Jadi mau dijelaskan bagaimana memahami hadis ini supaya tidak kemudian bertentangan dengan besarnya pahala berdagang atau sebagai berdagang. Yang kedua hadis yang berkaitan dengan tidak bolehnya kita berdagang di dalam masjid. Maknanya apa nih maksudnya? Karena apa yang terjadi kita kalau mau berdagang sama muslim kan orang banyak sekali di masjid. Bagaimana kita tahu sedikit soal bisnis saja sebagai jangan kita kalau kita mau muslim. Kenapa? Itu maknanya sebenarnya apa dalam konteks hadis ini bagi masyarakat umat? Karena satu sisi kita harus menjadi pedagang, sisi lain adalah larangan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan ada hadis khairul biqa' al-masajid, sebaik-baik tempat ini masjid. Dan seburuk-buruk tempat aswaquha, adalah pasar-pasarnya. Nah, ini hadis ini tidak bertentangan dengan fadail keutamaan tentang pedagang-pedagang yang amin. Nah, ini tergantung daripada pedagangnya. Kalau setiap adzan berkumandang antum siap buat komitmen tutup tokonya, yang kasih rezeki siapa? Allah. Kasih makan siapa? Allah. Semua kita bilang Allah. Man azan berkumandang, ya toko tetap buka. Nah, sehingga apa? Kenapa disebut sebuah tempat di pasar? Di sana ada penipuan, di sana ada kecurangan, di sana ada kelalaian, di sana ada ikhtilat, campur laki dengan perempuan. Nah, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, darajatul salihin bahkan darajatul arifin, ini derajatnya kekasih Allah, mampu khalwah fi jalwah. Orang bisa jadi wali di pasar. Oh gimana? Kiai jangan aneh-aneh dong. So, jangan aneh-aneh, gimana bisa jadi wali di pasar? Istilah Imam Ghazali, khalwah fi jalwah. Mampu di tengah-tengah masyarakat yang ramai, yang banyak buat kemaksiatan, tapi hatinya tidak putus daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu di tengah kemaksiatan dia berlaku jujur di hadapan umumnya masyarakat saat ini, berlaku bohong dalam dagangannya. Ini disinilah ajibnya Islam. Tapi istilahnya walaupun di pasar tapi hatinya di masjid. Ini masuk golongan dalam 7 naungan Allah Subhanahu wa taala, yang dinaungi Allah di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbu muta'alliq bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Di pasar tapi hatinya terpaut kepada apa? Masjid. Dia buat suasana masjid, tenang, rindu kepada masjid. Kalau saat ini lebih dahsyat lagi. Di masjid hatinya terpaut kepada pasar. Ini Ustaz lama banget ini, ya Allah. Ini kalau toko telat bukanya ini gimana ini? Antum tidak yakin dengan duduknya antum dalam majelis ilmu Allah selesaikan semua permasalahan antum? Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Kalau sampai bangkrut hari ini antum tuntut Allah nanti hari kiamat. Enggak mungkin. Tidak ada istilah orang gara-gara hadir dalam majelis ilmu gagal total dagangannya. Yang ada sukses, cuman giliran sukses pada diam, giliran bangkrut ngomong. Nah, ini penyakit juga ini. Nah, ini apa? Aswaq wal masajid, dia tergantung daripada hati seorang mukmin tersebut. Di dalam pasar kalau dia mampu buat suasana masjid, dia mampu ajak orang untuk taat kepada Allah, dia tampilkan bagaimana akhlaknya Rasulullah. Nah, inilah yang akan membedakan kita dengan orang-orang sekuler yang ingin memisahkan kalau Islam itu kesannya hanya ada di dalam apa? Masjid. Kita akan bawa suasana masjid ini keluar masjid. Kita akan bawa sifat di dalam solat ini keluar solat. Kita akan bawa daripada apa? Thamarah, buah daripada membaca Al-Quranul Karim. Kita akan bawa buahnya ketika kita sedang di pasar. Dia apa? Sehingga dimanapun seorang mukmin tidak akan berbeda, karena hatinya ta'alluq billahi tabaraka wa ta'ala, hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perbedaan
di kalangan imam-imam madhab dalam masalah bab jual beli. Ini zahir, banyak perbedaannya, tapi bukan masalah perbedaan yang bersifat fundamen. Perbedaan dalam masalah cabang dan kaifiat cara dalam berjual beli. Ustaz, riba ini sepakat nggak haram? Sepakat. Baik Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat. Kalau curang boleh nggak dikit Ustaz dalam madhab Imam Syafi'i? Ya. Ya sepakat juga. Nipu, curang sedikit banyak sama dosanya. Ada khilaf nggak Ustaz antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Malik? Masalah kalau kita menjual barang yang nggak ada di hadapan kita, tanpa mensifati bentuknya, tanpa menyebutkan daripada jenisnya, tidak ada khilaf. Perbedaan pendapat dalam tata cara kaifiyat berdagangnya, cara bermuamalatnya, dan syarat-syarat yang ada. Ini memang ada terjadi perbedaan yang zahir, namun tidak sampai kepada hal yang fundamental. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Oh, berdagang dalam masjid. Afwan. Berdagang dalam masjid terjadi khilaf di kalangan imam-imam madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ini dua madhab ini menyebutkan hukum berdagang di dalam masjid hukumnya haram. Bahkan sunnah didoakan supaya tidak laku perdagangannya. Dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya al-karahah, makruh hukumnya. Nah, ada masjid, ada tanah fasilitas masjid, ada tanah yang mauquf lil masjid. Ini tanah biasa kalau di surat wakaf depak itu ada. Ini tanahnya 1000 meter. Ini Pak Ustadz yang kita wakafkan untuk masjid 500. Sisanya 500 disebut dengan fasilitas masjid. Maka di tanah fasilitas masjid boleh dilakukan jual beli apapun bentuknya. Ustaz, kok sama-sama akad, kok akad nikah boleh di masjid, sedangkan akad jual boleh nggak boleh dalam masjid? Ini kenapa? Ini khilafiyah lagi? Bukan, ini bukan khilafiyah. Antum yang khilaf atau antum memahami hadis ini. Ini akad nikah. Akad yang dimaksud adalah ijab wal qabul dari segi sigat. Namun tidak ada tukar menukar benda secara zahir yang mendatangkan manfaat. Ini manusia bukan benda. Jadi apa? Memang terjadi khilaf. Yang mana yang bagus saja? Ya masing-masing ulama ini punya perbedaan pendapat. Yang paling bagus yang nggak dagang di dalam masjid. Boleh nggak? Kalau kita cuma bicara kepentingan dunia lil maslahatil akhirah. Ustaz naik mimbar bawa kitab. Hati-hati. Yang satu kali bicara dunia di dalam masjid, habita amaluhu 40 sanah. Allah akan hapuskan amalnya selama 40 tahun. Ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perasaan baru masuk masjid seminggu, 40 amalan sudah habis. Maksudnya membicarakan dunia yang tidak ada kemaslahatan untuk akhiratnya. Ini orang bukan bicara dunia lagi, Ustaz. Dia sudah riba. Bukan artinya dalam musyawarah ataupun dalam rembuknya DKM ataupun pengurus masjid ataupun tokoh-tokoh Islam sama sekali tidak boleh membicarakan. Tidak boleh membicarakan aib seorang muslim kalau tidak niat untuk merubah atau memberikan maslahat. Jadi Imam Nawawi menyebutkan makna riba di sini pun dia ada pengecualian. Pokoknya nggak boleh sebut nama. Jangan sama sekali. Pokoknya ciri tempat jangan sebutkan. Terus gimana mau paham? Ini Pak, kita mau musyawarah. Ini ada fulan, ini tetangga kita. Ini sudah sekian tahun nggak pernah sholat ke masjid. Dia tetangga saya. Coba apa solusinya? Kan ini kan perintah Allah dan Rasulnya. Kita ini seorang dai loh. Kita dilantik oleh Rasulullah. Tapi pikir lagi. Nah, ketika proses seperti ini tidak dinamakan riba. Ini apa? Ini membicarakan untuk maslahat yang tidak boleh disebut namanya indal manabir ketika di atas mimbar. Rasulullah hanya mengatakan mabalul qaum, tidak layak seorang kaum, tidak sopan bagi sebuah kaum, tidak benar dilaksanakan sebuah kaum. Tapi untuk kemaslahatan di luar daripada mimbar boleh untuk maslahat. Kemudian pembicaraan dunia yang di ujungnya ada kemaslahatan akhirat. Tapi tidak ada membicarakan dunia yang hanya untuk memikirkan kepentingan pribadi. Sama Ustaz juga kita bilang, para Ustaz sama Kiai, para habaib juga, ya tolong jangan dagang juga di atas mimbar. Ini kalau dulu sahabat, kalau sudah ngelirin saja, mohon maaf Rasulullah, saya tidak setuju kalau Rasulullah dibilang orang miskin. Rasulullah itu aghnan nas, manusia paling kaya. Cuma apa? Beliau hidup sederhana.
Jadi ada tamunya Rasulullah datang. Dalam keadaan apa? Belum makan. Rasulullah cuma melirik saja kepada sahabat Abu Bakar, kadang melirik kepada sahabat Umar. Ini sahabat dilirik paham. Sudah ya Rasulullah, ini tamu 3 hari 3 malam, yakni uyuni alaih. Jadi tanggungan saya Rasulullah, paham. Kalau dilirik lagi ke Sayyidina Abu Bakar, cuma melirik saja, ya Rasulullah, ma indana syai' fil bait. Ya Rasulullah, enggak ada di rumah saya sedikit pun. Dilirik lagi sahabat Ali, paham dia. Saya Rasulullah izin ambil makanan di gudang. Ini sekarang kiainya minta pun enggak paham-paham. Umatnya dilirik-lirik, jangan dilirik, diprototin juga enggak paham. Akhirnya naiklah nih sang kiai, ibu, saya punya ini madu yang paling bagus. Ini sunnah Nabi. Kalau dimakan, masya Allah, ini korma 7 kali tidak akan disentuh penyakit apapun. Wah, udah digituin gitu, jemaahnya nggak paham-paham. Ini bukan ahlu sunnah wal jamaah, ahli bid'ah wal gegabah namanya. Nggak paham-paham juga. Nah, yang kiai jangan ngemis, yang jemaah juga kalau bisa apa? Paham. Ini jadi apa? Kenapa sampai ada perdagangan jual beli di dalam masjid? Ini kadang apa? Kelemahan kita. Kalau kita buat transaksi di luar masjid atau di tanah fasilitas masjid, atau di masjid ada gedung yang digunakan untuk fasilitas umum, gunakan. Jangan di masjid. Masjid ini dibangun untuk pelaksanaan ibadah mahdhah, salat, i'tikaf, puasa. Ustaz, apa hukumnya bayar zakat dalam masjid? Diperbolehkan. Karena berkaitan dengan ta'alluq bi ibadatil mahdhah, ibadahnya mahdhah. Penentuan, ukuran, bilangan, kewajibannya Allah dan Rasulnya menentukan. Jadi apa? Khurujan minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf mustahab. Ini dalam kaidah masing-masing mazhab memiliki dalil yang kuat. Kalau sebagai pengikutnya mazhab Imam Syafi'i, kita berkeyakinan dagang di dalam masjid tidak sampai kepada hukum haram, tapi al-karahah. Tapi kalau Imam Syafi'i ditanya, seandainya beliau masih hidup, Syekh, bagus mana sih Syekh sebetulnya kok sampai kita ribut nih Syekh sama orang-orang pengikut Imam Abu Hanifah? Ya udah, bagusan enggak dagang dalam masjid. Udah selamat sudah. Ya ambil apa? Ambil jalan jalur takwa. Kalau Imam Malik mengatakan solat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Imam Syafi'i mengatakan hukum solat berjamaah fardu kifayah. Imam Abu Hanifah qaulin, ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib. Haram hukumnya tetangga masjid solat di rumah. Sah tapi haram. Tapi kalau kita tanya nih imam-imam nih, laftabatnya seandainya mereka hidup empat-empatnya, bahkan terbukti dalam manakibnya, imam-imam ini dalam sejarah hidupnya hampir 40 tahun ataupun 50 tahun tidak pernah tertinggal sholat berjamaah bersama imam. Kok difatwain? Kok dia sampai keluarin hadis? Kalau Rasulullah bilang di rumah dapat 1 derajat, di masjid 27 derajat. Karena umat Islam tidak dalam satu kondisi dan keadaan. Ada yang sedang sakit, ada yang pas azan berkumandang di jalan tol, ada yang pas azan berkumandang sedang membantu orang yang dizalimi, ada yang sedang berazan berkumandang di tengah hutan. Adanya hukum-hukum ini dibuat oleh Rasulullah, disusun oleh para alim ulama, tujuannya tidak lain tidak bukan litaisir li hadhil ummah, untuk memudahkan kepada umat ini. Subhanallah, rahmatnya Islam, kemudahan Allah berikan kepada kita. Sampai dibuat nanti di hari kiamat enggak punya alasan. Antum kenapa enggak sholat? Anda sakit, kan bisa duduk. Anda enggak bisa duduk, kan bisa baring. Terus dikasih solusi dalam Islam sampai di hari kiamat kita mau sebutkan 1.000.000 alasan tidak taat kepada Allah. Kalau al-fukala ditolak. Kenapa enggak pergi haji? Anda susah. Kenapa enggak nabung? Nah, yuk. Ya, Anda malas. Enggak bisa alasan. Kenapa enggak pergi umrah? Kenapa begini? Kenapa begini? Semua dikasih solusi dalam Islam. Anda miskin. Anda enggak punya apa-apa. Hidupnya makannya ini Senin Kemis. Di rumah, wala barang, wala fulus, wala amwal, wala yang lain-lain, lasna bisyai, enggak punya apa-apa. Baik, antum kenapa enggak bisa sholat subuh berjamaah? Bisa. Kemudian duduk sampai datangnya waktu isyraq. Kemudian kan sholat sunnah 4 rakaat. Maka Allah akan berikan pahala haji dan umrah yang sempurna. Apa? Ini alasan lagi? Enggak. Makanya adanya syariatul Islam, adanya fikih dalam Islam, dibuka, dibedah hukum Islam sampai tidak ada alasan pedagang
Yang apa? Yang beralasan nanti curang di hari kiamat karena kita butuh apa? Butuh uang. Kenapa antum nipu? Karena saya butuh uang. Nah, dia sangka udah pintar bikin alasan. Maka disampaikan, dijabarkan di padang mahsyar. Bagaimana keberkahan manusia-manusia yang Allah ambil diakhdil barakah, Allah ambil keberkahannya. Kenapa? Karena banyak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Fadhal. Saya sedikit ngerti kawan-kawan, tapi kriterianya berkah itu apa? Dan yang kedua, yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Banyak orang yang saya ahlus sunnah wal jamaah, tapi apa itu sebetulnya? Bagaimana kriterianya? Ciri ahlus sunnah wal jamaah. Yang kemudian yang terakhir riba. Ini riba ini bagaimana sudah jelas bahwa jadi bank bisa riba. Tapi kita kerja di sana, anak istri. Bagaimana ya? Padahal kalau kita harus kan kalau kita hamar saja yang menjalani, yang menjual, yang melayani itu kan imbasnya dosa. Ini yang bagaimana karyawan ada keluarga kita yang riba. Bagaimana kira-kira? Mohon demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ini ada apa? 3 pertanyaan. Kalau masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita pernah bahas. Tapi insyaallah apa? Ini waktunya berapa menit lagi? Masalah al-barakah. Barakah ini dipahami para alim ulama bimana al-kifayah. Makna cukup. Kita butuh berkah dari Allah, kita butuh sifat qanaah dan rasa cukup yang Allah masukkan ke dalam hati. Sehingga apa? Sekarang kalau kita melihat salafus saleh terdahulu ataupun para sahabat, atau kita melihat kepada qudwatul ula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempo masa 63 tahun daripada umur beliau, diangkat menjadi nabi ketika beliau berumur sekitar 40 tahun. Dalam waktu 23 tahun Allah berikan keberkahan dalam waktunya. Apa maksud keberkahan dalam waktunya di sini? Usaha yang semestinya tidak akan mampu dikerjakan hatta 500 tahun sekalipun, yang telah dicoba misionaris Kristen, bahkan telah dicoba pendeta-pendeta Yahudi, dicoba orang-orang Majusi, dengan tempo 500 tahun bahkan 1400 tahun mereka tidak bakal mampu untuk menandingi 23 tahun yang dikerjakan Rasulullah antara periode Mekah dan periode Madinah. Nah, waktu yang singkat, kemudian manfaat yang luas, keberkahan yang banyak, maksudnya keberkahan, kecukupan yang banyak, kemudian ketenangan hati, inilah yang disebut dengan berkah. Ustaz, kalau makan banyak cukup, alhamdulillah. Berkah enggak? Berkah. Tapi yang lebih dahsyat lagi, makan sedikit tapi cukup. Jadi Imam Ghazali meninggal umurnya sekitar 50 tahun. Beliau dapat gelar Hujjatul Islam. Beliau mengarang kitab sangat banyak sekali. Bukan banyak lagi, banyak. Yang kalau sisa umur hidup kita nih, sibuk kita belajar kitabnya Imam Ghazali, sampai mati enggak bakal khatam. Secara ukuran logika, ini anak kuliahnya cuma 4 tahun, cuma ambil LC saja di Madinah ataupun di Yaman misalnya. Kok mampu pemahaman keilmuannya seperti ini? Allah berikan keberkahan dalam ilmunya. Dalam waktu yang sedikit Allah berikan manfaat yang banyak. Inilah arti keberkahan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita dalam semua hal. Berkah, Masya Allah. Walaupun gaji cuma 5 juta misalnya, punya anak 7, tapi apa? Sehat semuanya. Sekolahnya karena cerdas dapat beasiswa semuanya. Baca Al-Qur'annya semuanya hafal Quran. Yang mana kalau punya anak 7 mestinya punya uang harus 100 juta sebulan. Tapi apa? Anak sakit, beling, bandel, kemudian di sekolah bolos terus. Jangankan hafal Quran, wala Baqarah wala Fatihah. Al-Fatihah pun tidak bisa sama sekali. Nah, ini apa? Tidak ada keberkahan. Maka apa? Keberkahan ini kita dapatkan dengan apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Aqwa asbabul barakah fi taatillah tabaraka wa taala. Sebab paling kuatnya menarik keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain kecuali apa? Dengan mentaati Allah dan Rasulnya, jalankan sunnah Nabi, hidup penuh dengan keberkahan.
Contoh, kan makan cara Nabi pernah tahu nggak? Pernah diajarkan nggak? Makannya cara Rasulullah kakinya diangkat. Kemudian apa? Yang sebelah kirinya ditekuk, untuk laki-laki. Ataupun dalam keadaan iftiras juga disunahkan dalam syama'il. Nyata setelah diteliti, apa? Makan cara Rasulullah ini apa? Bisa cepat kenyang, kemudian badan nggak terlampau gendut, kemudian badannya stabil, tapi masya Allah berkah namanya. Ini ibu-ibu senang. Alhamdulillah semenjak suami saya makan cara Nabi, berasnya irit Ustaz. Lauknya dia juga udah dibilang kalau Rasulullah nggak biasa makan lebih daripada 2 lauk, 1 lauk saja senyum. Masya Allah. Kalau dikasih 1 lauk saja senyum, gimana 2 lauk? Mungkin dia bisa tertawa terbahak-bahak. Manhajul hayat, diajarkan manhaj kehidupan. Bagaimana pernikahan cara Rasulullah? Pernikahan biayanya apa? Biayanya murah. Kemudian apa? Berkah katanya. Berkah ini maksudnya apa? Lahir anak-anak salihah. Nah kalau dia bikin resepsi pernikahan, mohon maaf, dia undang macam-macam maksiat, ada khamar di dalamnya, ada ikhtilat, ada maksiat, ada pacaran, ada hal-hal yang diharamkan. Semua dosanya sepakat alim ulama tanpa khilaf juga ketanggung sama sahibul hajah. Nah, ini yang belum ini apa? Buat pengalaman buat kita. Nah, berkah di sini manfaatnya. Allahu a'lam. Kemudian mengenai masalah Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah semua kita jadikan termasuk pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Nanti pembahasannya kita bahas lebih panjang lagi. Kemudian yang ketiga mengenai masalah riba. Riba sepakat hukumnya. Ini enggak ada khilaf. Enggak ada khilaf mengatakan inda Syafi'i bagaimana riba? Haram. Menurut Imam Malik, haram hukumnya bil ijma' jumhur Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan tidak hanya Ahlussunnah, bahkan yang di luar Ahlussunnah seperti kalangan Mu'tazilah, kalangan Khawarij, orang Syiah sekalipun sepakat kalau riba hukumnya apa? Haram. Jadi tidak ada khilaf. Nah, sekarang ada kondisi-kondisi apakah ini termasuk dalam praktek ribawi ataupun bukan. Apakah jasa yang dibuatnya tanpa mengambil istifadah manfaat dari umat Islam ataupun mengambil istifadah, ataupun sengaja menyebutkan bunga di akad awal. Kalau sengaja menyebutkan bunga di awal akad, sepakat ulama riba hukumnya. Nah, Ustaz, ini riba jelas-jelas, tapi namanya dibungkus. Dibungkus agak islami dikit, tetap riba namanya. Nanti insyaallah dalam pembahasan B kita akan kupas tuntas. Kupas tuntas. Nah, ini biasa kalau sekali pertemuan tolong untuk bab jual beli kasih waktu 3 jam. Kupas tuntas tentang jual beli, kupas tuntas bab riba, kupas tuntas tentang perbankan, kupas tuntas tentang hukum bunga bank dan khilafnya di kalangan baik ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang tingkatan lokal ataupun perbedaan apa? Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan ulama-ulama dunia. Masuk nanti asuransi, baik asuransi perbankan, kecelakaan, kematian, semuanya masuk. Nah, hukum ribanya sepakat. Bapak betul, yang nulis, yang jadi keamanan, yang mencatat, semuanya sama. Bahkan dosanya paling ringan, seperti seorang anak yang menzinai ibunya secara terang-terangan. Masya Allah Ustaz, subhanallah. Gimana ya udah kadung kayak orang Kristen. Kenapa pendeta nggak mau masuk Islam? Saya sudah debat, sudah buka semua dalil. Iya, saya sudah terlanjur malu sama jemaah saya. Sebetulnya saya tahu Islam ini benar. Saya sudah terlanjur malu. Saya sudah apa? Masuk sifat kesombongan saya. Nah, ini kita jangan seperti itu. Kita tujuan untuk menuntut ilmu ini apa? Supaya Allah berikan taufik juga kita untuk mengamalkannya. Amin. Cukup insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Faqih lana fid din. Thabbitna 'ala siratal mustaqim wa la tahrimna bi barakati sayyidil mursalin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن في تجارتنا
اللهم أحسن في معاملتنا، اللهم أحسن يا مجيب السائل في معاشرتنا، اللهم أحسن أمورنا كلها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ربيع قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.